Halo, kembali lagi sama gua Olay. Ya, gua di sini mau membacakan Q&A dari @rfuyumi. Silahkan like di atas, guru saya si sensei saya. Jadi katanya ceritain proses belajar bahasa Jepang. Jadi proses belajar bahasa Jepang itu sulit nggak sulit, susah nggak susah, mau nggak mau, niat gak niat. Yang dulu alamin, yang sudah saya alamin dulu sih kayak gitu. Tapi sulit sesulit apapun, kalau kitanya mau berusaha bekerja keras, ya hasilnya pun akan perlahan mengikutinya gitu. Yang mungkin sekarang lagi belajar bahasa Jepang, misalkan ya dari lagi kesusahan, kesulitan, ke Jepang itu gimana sih, gampang, susah, belajarnya kayak gimana sih, susah apa enggak. Gua ceritain pengalaman gua. Jadi dulu tuh gua buat ikut program Jepang itu niat gak niat, mau gak mau. Tapi dukungan dari orang tua juga sih yang membuat saya bisa masuk terjun ke program bahasa Jepang. Dan juga teman-teman yang nge-support gua, ya lu harus bisa lah, turutin kemauan lu dan keluarga lu. Nah kayak gitu. Tapi proses belajar itu kan gak semudah yang kita bayangkan. Gak seperti kita mau pergi ke rumah temen nih, kita mau main, gak segampang gitu. Proses belajar buat ke Jepang itu sangatlah serumit-rumitnya. Contohnya gua itu belajar hiragana aja, masuk ke program aja gua telat sebulan, yang lain udah jauh, gua baru masuk. Gua itu belajar hiragana itu seminggu 2 mingguan lah gua belajar hiragana buat ngejar ke orang-orang yang udah belajar ke katakana. Nah gua di situ berusaha juga buat bisa gitu, buat ngejar teman-teman gitu kan, udah jauh juga, gua harus bisa, ya kan. Nah udah gitu, kesulitan kesenangan selama lu di LPK itu gimana. Nah kalau gua sih, gua sesulit apapun, gua serumit apapun gua, ya gua jalanin gitu. Misalkan lu di judge lu lemah, lu males gitu, tapi itu kan pendirian gua gitu. Gua lemah, gua males juga, tapi gua harus bisa kayak gitu, kayak orang gitu kan. Nah gua punya prinsip sendiri sih. Contohnya misalkan lu nggak bisa nulis kanji misalkan, atau bahasa, tapi lu prinsip gua, orang lain gak belajar, orang lain lagi belajar, tapi lu juga harus bisa ngebuktiin kalau lu juga bisa kayak mereka gitu. Tapi mungkin dari lu juga kan punya prinsip masing-masing ya. Tapi jangan takut kalau misalkan lagi pelatihan sekarang lagi rumit, lagi males, gua pengen udahan aja gitu dari LPK. Jangan berpikiran kayak begitu, itu pikiran dari setan. Gua juga dulu pikirnya kayak gitu, gua mau udahan, males gua. Kalem, ada Allah yang membantu kita untuk mewujudkan impian kita. Dan jangan lupa juga lu berdoa kepada Allah, sholatnya jangan lupa. Itu juga akan membantu kita, mempermudah apa yang kita tuju ya. Terus belajar apa lagi sih yang lu bisa itu sampai sekarang, bisa ngomong Jepang, terus bisa ada di Jepang. Lu gimana prosesnya, apa yang lu lakuin. Nah gue sekarang itu dulu gue belajar dari buku ini, buku N4 juga sih, udah membantu gue bisa ngomong dan bisa nulis kanji lah sedikit demi sedikit. Terus gue juga belajar dari, ya kan gue sekarang di Jepang itu
ngambil program caregiver itu merawat lansia lah, merawat lansia. Gue belajar dari buku ini, mungkin ini gak kelihatan ya, gue dari buku ini. Nah ini buku ini gue belajar dari buku sini. Ini selama di pelatihan di Jepang juga, gue di Jepang pelatihan selama 2 bulan bro. Gak serumit gimana coba gue pelatihan di Indonesia setahun lebih, terus di sini juga gue belajar ini, di Jepang dikasih ini. Lu jangan takut slow, gue juga belajar dari sini. Ini mudah banget lu buat belajar di sini. Nah udah gitu, apalagi ya, emang susah belajar bahasa Jepang tuh, apalagi kita awam kan, kita orang Indonesia gitu. Bahasa Jepang kita beda, tulisannya juga beda, bahasanya juga beda, emang susah. Tapi berusaha lah untuk menjadi bisa. Oke, lu jangan mau pinter, lu lebih ke ingin cerdas aja. Kalau cerdas kan bisa apa aja. Kalau pinter itu lu udah fokusnya stop di situ, maksudnya pinter bahasa ini, pinter belajar ini kan. Kalau misalkan cerdas, pasti ini cerdas gitu kan, cerdas dari apa-apa juga kan bisa, ya kan? Terus apalagi ya, terus tuh, lu kesenangan lu selama di LPK itu apa? Gua sih selama gua jenuh di LPK itu, selama jenuh di LPK gitu, gua lebih ke olahraga sih gua mah. Karena di LPK gua ada lapangan gitu deket, ada tempat buat jogging lah, buat tendang-tendangan bola sedikit juga ada gitu, bisa. Nah gue lebih ke olahraga. Tapi kalau kalian yang misalkan lagi jenuh, lu harus gimana, itu ambil aja dari apa yang lu senengin, lu lakuin gitu. Contohnya makan yang banyak gitu, beli bakso apa kayak gitu mungkin bisa jadi senang. Terus gue di sini kan kemarin ada yang nanya juga, lu biaya lu di Jepang itu habis berapa gitu. Gue kalau biaya di Jepang itu nggak ya sama aja sih kayak Indonesia. Kalau dihitung itu gaji gue sekian, ya pengeluaran juga sekian. Kalau di Indonesia kan, kalau kosan itu kan lebih ke murah gitu ya, air nggak bayar, mungkin listrik bayar. Tapi kalau di sini listrik, air itu bayar, pisah-pisah bayarnya. Kalau misalkan dihitung-hitung sih, gua berdua itu habis ke berapa ya, 7 mang itu berarti lebih habis ke 10 lebih lah, habis 10 juta lebih gua di sini. Per bulannya itu gua per orang, kan gua berdua ya, per orang itu 2 mang, sekitar 2 juta lebih lah, 2.500.000 lebih per orang. Itu satu orang 2.500.000 lebih, berarti kalau berdua sekitar 4 juta, 5 jutaan itu sebulan juga. Itu masih nyisa uangnya. Gimana orangnya sih, gimana orang-orang yang memanage uangnya itu buat apa itu. Kalau gua sih 5 juta itu sebulan itu masih nyisa 1 juta, 1,5 juta lah masih nyisa. Terus lu apalagi kemarin yang nanya tuh, di Jepang tuh bagaimana ya? Ya di Jepang yang gua rasain sekarang sih, yang gua alamin dulu di Indonesia, gua males, gua nggak mau ke Jepang, gua apa ke Jepang gitu, mending di Indonesia. Dulu sih gua pikirnya gitu. Tapi sekarang karena gua udah di Jepang, gua bisa rasain semua. Seneng sih seneng, happy ya happy, sulit ya sulit, males ya ada juga. Terus kangen keluarga, apalagi temen juga. Terus yang lu rasain sekarang selama di Jepang apa? Gua happy, jujur gua happy, tapi gua kangen sama orang tua. Udah itu aja. Terus gimana lagi ya gitulah. Sebentar lu kasih pertanyaan lagi ke gua, terus gua ceritain lagi. Semoga yang sekarang lagi belajar bahasa Jepang lu semangat,
lu bisa ambil motivasi dari mana aja, dari YouTubers yang lain, dari teman-teman kalian yang udah di Jepang, siapapun itu, lu minta motivasinya. Lu jangan sungkan buat bertanya, apalagi bertanya buat diri lu untuk menggapai masa depan lu. Oke, next, semangat.